Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Fajita R dari kelas 4. Saya ingin menjelaskan bab tentang virus. Ada sejarah virus. Sejarah virus tuh ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Adolf Meyer ini berasal dari Jerman. Nah, penemuan Adolf Meyer pertama kali ini ditemukan bintik-bintik kekuningan pada tahun tembakau. Lalu yang kedua adalah karakteristik virus. Karakteristik virus itu ada dua. Yang pertama, virus benda hidup dan benda mati. Virus benda hidup tuh memperbanyak diri, lalu kalau virus benda mati tidak dapat melakukan metabolisme. Lalu ada struktur virus. Struktur virus ini ada dua. Yang pertama ada kapsid. Kapsid ini protein yang diselubungi oleh yang disebut dengan kapsomer. Lalu ada asam nukleat. Asam nukleat ini tubuh virus berupa DNA atau RNA. Nah, bagian struktur virusnya ada tiga. Yang pertama ada kepala, kedua leher, dan ketiga ekor. Nah, kepala ini teman-teman, diselubungi oleh protein yang disebut juga dengan kapsid. Lalu leher menyambungkan kepala dan ekor. Lalu ekor melekatkan diri pada sel yang menjadikan inangnya. Teman-teman, sini juga namanya proses reproduksi virus. Proses reproduksi virus itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dendritik, yang kedua ada lysogenik. Nah, saya akan menjelaskan keduanya. Yang pertama tuh dendritik. Dendritik dibagi juga menjadi 5 bagian. Yang pertama ada absorpsi, penetrasi, sintetis, rakitan, analisis. Yang lysogenik itu ada 4 bagian. Yang pertama absorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan. Nah, tahu gak yang bikin beda duanya itu dari apanya? Dari lisisnya. Karena lisis memproduksi virus yang akan merusak dinding sel inangnya. Teman, di situ juga ada namanya klasifikasi virus. Klasifikasi virus dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bentuk tubuh. Nah, bentuk tubuh itu ada empat bagian. Yang pertama bulat, oval, kompleks, sama spiral. Nah, yang pertama itu ada bentuk berdasarkan bulat. Bulat ini contoh virusnya itu adalah HIV. Lalu yang kedua ada oval. Oval itu contoh virusnya adalah rabies. Lalu yang ketiga ada spiral. Spiral itu contoh virusnya TMV. Yang terakhir ada kompleks. Kompleks itu contoh virusnya adalah bakteriofag. Teman-teman, di sini tuh ada juga nih klasifikasi virus berdasarkan struktur tubuh. Itu ada dua. Yang pertama itu ada yang namanya virus tanpa selubung. Contoh virusnya itu adalah virus kutil. Lalu yang kedua ada virus diselubungi oleh membran. Contoh virusnya itu adalah virus herpes. Ini kan saya udah ngejelasin nih klasifikasi virus berdasarkan bentuk tubuh sama struktur tubuh. Nah, di sini juga ada nih klasifikasi virus berdasarkan jenis inangnya dan asam nukleatnya. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan berdasarkan asam nukleatnya. Nah, asam nukleatnya berupa DNA dan RNA. Nah, DNA asam nukleatnya berupa DNA. Contoh virus itu herpes. Lalu RNA asam nukleatnya berupa RNA. Contoh virusnya itu adalah rabies. Menjelaskan berdasarkan jenis inangnya. Itu pertama ada virus bakteri, virus yang menyerang bakteri. Contoh virusnya tuh adalah bakteriofag. Lalu virus hewan, virus yang menyerang hewan. Contohnya itu virus rabies. Nah, lalu ada virus tumbuhan, virus yang menyerang tumbuhan. Contoh virusnya tuh tungro. Lalu ada virus manusia, virus yang menyerang manusia. Contoh virusnya tuh teman, sini tuh virus juga ada perannya bagi kehidupan. Yang pertama virus yang menguntungkan. Contoh virusnya tuh terapi gen sebagai agen genetik atau pembuatan interferon. Lalu yang tidak menguntungkan itu virus yang menyerang manusia, virus yang menyerang hewan, virus yang menyerang tumbuhan. Contoh virus yang menyerang tumbuhan itu adalah tungro, virus yang menyerang hewan itu adalah rabies, yang virus yang menyerang manusia adalah COVID-19. Teman, di sini saya akan memberi contoh virus apa sih yang ada di kehidupan kita tuh. Yang pertama ada virus, saya akan menjelaskan satu contoh virus saja karena virus ini sangat berbahaya untuk bagi manusia. Virusnya adalah virus HIV.
Nah, tadi kan teman-teman kan saya udah kasih tahu nih virus yang saya akan jelasin itu virus HIV. Nah, virus HIV sendiri ini menempel pada pada reseptor CD4T terus masuk. Nah, lalu dia dari RNA berubah jadi DNA, lalu memproduksi virus baru. Teman-teman tuh cara penjagaannya itu tidak pakai pakai jarum yang sama, lalu sama seringin tes kesehatan ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.